Aku setuju ya sama komenan ini. Jadi ini kan kalian lagi diskusi nih, apa sebenarnya ending terbaik di season 8 kan. Nah, kalau menurut aku sebenarnya ending si Daenerys jadi jahat itu bisa dijadikan ending yang baik asalkan ada build up-nya. Jadi sebenarnya salahnya itu bukan karena Daenerys jadi jahat ya, tapi build up-nya yang kurang bagus. Sebenarnya harusnya nih nambah 2 season lagi, tapi ini kayaknya mereka kecepetan mengakhiri semuanya. Kok bisa begitu? Nah, aku mau ngejelasin ini, tapi ini ada spoiler untuk film Dune Part 3 atau Dune Messiah ya. Jadi bagi yang nggak mau ke spoiler film Dune Messiah, boleh skip video ini ya. Nah, ini aku mau kasih disclaimer dulu sebelumnya ya. Yang aku omongin ini adalah Daenerys versi show, bukan di buku ya. Karena Daenerys di show itu benar-benar diubah dari season 2 malah. Bukan cuman dari season akhirnya doang yang dirubah ya, tapi season 2 itu udah dirubah dan dia tuh kayak bener-bener direncanakan bakal jadi jahat nanti endingnya. Aku mau ngejelasin sebenarnya kenapa endingnya itu udah ending yang terbaik, tapi build up-nya yang sayang banget itu nggak bagus kalau menurut aku. Jadi aku mau ngasih paralel karakter Daenerys dengan Paul, karena menurut aku kayaknya build up-nya di awal itu mirip mereka berdua ini. Kemungkinan penulisnya Game of Thrones, penulis skrip ya, bukan penulis buku, mau nyamain Daenerys dengan Paul ya. Mereka berdua ini trope-nya sama kalau menurut aku ya. Jadi Daenerys di show itu tuh kayak the chosen one gone wrong gitu. Jadi di ending perjalanannya mereka tuh justru jadi jahat gitu. Bisa bilang kayak bukan orang baik lah ya. Jadi aku juga nganggep Paul itu bukan hero di ceritanya Dune, tapi dia itu anti-hero. Mereka mungkin di awalnya ingin membuat Daenerys ini sebagai anti-hero. Sayangnya eksekusinya tuh jelek banget kalau menurut Daenerys dan Paul itu sama-sama ada di dalam profesi, di dalam ramalan yang akan menyelamatkan banyak orang. Setelah dia beneran menyelamatkan banyak orang, disitulah masalahnya muncul. Nah, Paul Atreides dari dia juru selamat sampai dia jadi kayak orang yang gak peduli gitu, itu 12 tahun loh pacingnya. Selama itu dia build up karakternya sampai jadi jahat begitu. Jadi gak serta-merta 2 episode doang dia jadi jahat gitu, nggak gitu. Jadi butuh build up yang benar-benar bagus sebenarnya untuk menjadikan dia jadi jahat. Bayangin Paul Atreides itu 12 tahun ya. Jadi selama 12 tahun di buku Dune Messiah itu dijelasin sebenarnya apa yang terjadi setelah dia menyelamatkan atau membebaskan orang-orang di Arrakis. Dan ternyata Paul itu beban mentalnya itu gimana ya? Dia itu beban mentalnya berat sebenarnya. Makanya dia jadi nggak peduli lagi dan dia tuh kayak I don't give a fuck anymore ke orang-orang yang udah aku selamatkan gitu. Nah, Paul Atreides yang tadinya itu adalah juru selamat sampai dia jadi anti-hero, itu tetap ditulis dengan sangat baik dan menurut aku malah ini bukan menurut aku ya, menurut banyak orang, Paul ini adalah salah satu karakter yang ditulis dengan sangat baik di genre sci-fi gitu. Jadi, walaupun karakternya bukan endingnya jadi hero, jadi penyelamat terus, jadi baik terus, tetap bisa ditulis dengan sangat baik gitu. Dan aku pun nggak nganggep Paul itu tuh 100% jahat gitu. Karena at some point kalau kita baca buku, kita tuh ngerti kenapa dia bisa jadi begitu. Nah, untuk Daenerys, aku nggak ngerti kenapa dia bisa jadi kayak gitu tiba-tiba gitu. Memang ada alasannya, oh gara-gara si Missandei itu dibunuh gitu kan. Tapi kalau menurut aku itu tuh nggak cukup alasan untuk Daenerys burning King's Landing terus ngebakar rakyat biasa, ngebakar orang-orang gitu yang nggak bersalah. Sementara dia itu kan istilahnya savior, dia itu pembebas para budak gitu. Plot para budak yang sudah dibebaskan di Meereen itu nggak disentuh sama sekali. Jadi kayak gimana sih nasib mereka, nggak ngerti kita kan, kayak nggak ada lanjutannya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya Daenerys jadi jahat itu bisa aja dibikin jadi ending yang bagus, tapi sayangnya build up-nya nggak bagus gitu. Nah, ini kalian harus tahu ya, George A. Martin itu udah nawarin tambah 2 season lagi, dia mau bantu. Tapi si D&D ini nggak mau karena katanya dia udah keburu dapet tawaran sama Star Wars. Nah, untungnya karena dia itu gagal mengeksekusi Game of Thrones season 8, dicabutlah kontraknya itu. Nggak jadi mereka kerja sama Star Wars kan.